Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Matahari menyinari langit dengan cahayanya yang hangat, menyebar hingga ke bumi. Namun, siapa yang tahu bahwa di balik setiap cahaya yang terpantul di permukaan, ada sebuah cerita yang jauh lebih besar, sebuah cerita tentang bagaimana segala sesuatu itu dimulai, tentang alam semesta yang tak terjamah oleh mata manusia. Sejarah asal-usul kehidupan ini berakar pada fenomena yang rumit dan penuh misteri, suatu perjalanan panjang yang dimulai jauh sebelum manusia pertama kali menjejakkan kaki di bumi ini. Bermula dengan sebuah ledakan kosmik yang tak terbayangkan oleh akal manusia, terbentuklah alam semesta yang kita kenal saat ini. Peristiwa ini dikenal dengan nama Big Bang, sebuah momen yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Sebelum peristiwa tersebut, segala sesuatu yang ada di alam semesta, bintang, planet, bahkan ruang dan waktu itu sendiri, terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat padat dan panas. Namun, ledakan dahsyat itu mengubah segalanya. Semua materi yang ada, dalam bentuk panas dan energi yang tak terbayangkan, mulai tersebar luas, menciptakan ruang dan waktu yang kita kenal sekarang. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang dengan kecepatan luar biasa. Selama jutaan tahun pertama, alam semesta masih berupa kabut gas panas yang terus mengembang, sementara bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Dalam kelamnya ruang angkasa, radiasi kosmik yang sangat tinggi menyinari segala sesuatu, membawa kehidupan awal dalam bentuk yang paling primitif. Namun, tahukah Anda bahwa kita, sebagai umat manusia, baru benar-benar bisa memeriksa asal-usul kehidupan dan alam semesta ini hanya dalam beberapa dekade terakhir? Kemajuan teknologi yang pesat, seperti teleskop luar angkasa dan detektor gelombang gravitasi, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang berlangsung di alam semesta ini. Salah satu dari fenomena tersebut adalah gelombang gravitasi, suatu peristiwa yang ditemukan sebagai akibat dari prediksi teori relativitas umum milik Albert Einstein. Gelombang gravitasi, getaran alam semesta. Gelombang gravitasi pertama kali terdeteksi pada tahun 2015 oleh LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, yang mengonfirmasi salah satu teori terbesar dalam fisika modern. Teori ini mengatakan bahwa ketika dua benda masif seperti lubang hitam atau bintang neutron berputar dan bertumbukan, mereka akan menciptakan gelombang dalam ruang waktu. Gelombang ini menyebar melalui alam semesta dengan kecepatan cahaya, membawa informasi tentang peristiwa kosmik yang terjadi. Pendeteksian gelombang gravitasi ini tidak hanya menjadi bukti dari teori Einstein, tetapi juga membuka jendela baru dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Gelombang gravitasi memberikan wawasan yang tak terbayangkan sebelumnya mengenai peristiwa-peristiwa ekstrim di luar angkasa, seperti tabrakan antara dua lubang hitam yang menyebabkan distorsi ruang dan waktu. Ini adalah penemuan yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas yang tetap, tetapi sesuatu yang fleksibel dan dapat dipengaruhi oleh massa dan energi. Namun, meskipun kita sudah mulai mendeteksi gelombang gravitasi, masih banyak yang belum kita ketahui tentang sifat-sifat gelombang ini. Apa yang menyebabkan fluktuasi tersebut? Bagaimana gelombang gravitasi berinteraksi dengan objek lain di alam semesta? Ini adalah pertanyaan yang masih menunggu jawabannya. Sinar kosmik, pesan dari luar angkasa. Selain gelombang gravitasi, ada juga fenomena alam semesta yang penuh teka-teki, yaitu sinar kosmik. Sinar kosmik adalah partikel-partikel subatomik yang bergerak dengan kecepatan hampir cahaya yang datang dari luar galaksi kita. Sinar ini berperan penting dalam membentuk pemahaman kita tentang alam semesta, karena mereka membawa informasi dari wilayah yang jauh yang tak dapat dijangkau oleh teleskop biasa. Sejarah penemuan sinar kosmik dimulai pada tahun 1912 ketika fisikawan Austria, Victor Hess,
pertama kali mengamati bahwa tingkat radiasi di atas permukaan bumi meningkat seiring dengan ketinggian. Ia menyimpulkan bahwa ada radiasi yang datang dari luar atmosfer bumi, yang sekarang kita sebut sebagai sinar kosmik. Sinar kosmik ini terus menarik perhatian para ilmuwan, karena mereka mengandung energi yang sangat tinggi, jauh lebih besar daripada energi yang dapat dihasilkan dalam eksperimen laboratorium. Namun, meskipun sinar kosmik ini sudah diketahui selama lebih dari 100 tahun, asal-usul dan sifat-sifatnya masih menjadi misteri besar. Dari mana asalnya? Apakah mereka berasal dari ledakan bintang supernova atau bahkan lubang hitam supermasif? Atau apakah mereka mungkin berasal dari peristiwa yang lebih ekstrim yang terjadi di luar galaksi kita? Para ilmuwan terus berusaha menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan detektor khusus yang dipasang di berbagai belahan dunia dan luar angkasa. Penelitian yang dilakukan oleh para astronom dan fisikawan kini semakin mendalam, menggunakan teleskop sinar gamma dan detektor partikel untuk melacak jejak-jejak sinar kosmik dan menentukan sumbernya. Meskipun penelitian terus berlanjut, pertanyaan-pertanyaan tentang sinar kosmik ini masih belum terpecahkan, menjadikan mereka salah satu teka-teki besar dalam ilmu astronomi. Kehidupan di alam semesta, fenomena yang menakjubkan. Alam semesta adalah tempat yang begitu besar dan luas, penuh dengan kejadian-kejadian yang menakjubkan. Salah satu fenomena yang terus menarik perhatian kita adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan di bumi ini, meskipun tampak sederhana jika dibandingkan dengan skala alam semesta, merupakan hasil dari suatu rangkaian peristiwa yang sangat kompleks dan menakjubkan. Bermula dari partikel-partikel yang saling berinteraksi di dalam lautan purba bumi, kehidupan pertama kali muncul sebagai organisme sederhana, mungkin dalam bentuk mikroba. Seiring berjalannya waktu, kehidupan berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks, mulai dari tumbuhan hingga hewan, dan akhirnya manusia. Semua ini terjadi di bawah pengaruh hukum-hukum alam semesta yang sangat besar, yang juga mempengaruhi evolusi planet dan bintang. Namun, apakah kehidupan ini unik hanya di bumi? Apakah ada kehidupan lain yang mungkin tersembunyi di tempat-tempat yang belum kita jangkau? Ilmuwan terus berusaha untuk menjawab pertanyaan ini dengan mengirimkan misi ke planet lain, seperti Mars, untuk mencari jejak-jejak kehidupan. Misi seperti Perseverance rover yang sedang menjelajahi permukaan Mars, bertujuan untuk menemukan bukti adanya kehidupan mikroba di masa lalu. Bukan hanya di planet terdekat, pencarian kehidupan juga diperluas ke sistem bintang lain, bahkan ke galaksi yang jauh. Para ilmuwan berharap dapat menemukan eksoplanet yang memiliki kondisi yang memungkinkan kehidupan mirip dengan bumi. Namun, sampai saat ini, meskipun penemuan-penemuan tentang planet yang mungkin dapat mendukung kehidupan terus berkembang, jawaban pasti tentang keberadaan kehidupan di luar bumi masih tetap menjadi misteri besar. Setelah mencermati jejak-jejak awal alam semesta dan fenomena-fenomena besar yang telah mempengaruhi perjalanan hidup kita, kini kita akan melangkah lebih dalam ke dalam misteri yang lebih kompleks dan penuh teka-teki. Alam semesta tidak hanya berisi keindahan yang tampak jelas di langit malam, tetapi juga banyak hal yang tersembunyi di balik kegelapan kosmik yang belum dapat kita jelajahi sepenuhnya. Keberadaan materi gelap dan energi gelap, fenomena misterius yang membentuk sebagian besar alam semesta, serta potensi kehidupan abadi yang kita cari di alam semesta ini, membawa kita pada pencarian yang lebih mendalam tentang tempat kita di dunia ini dan lebih jauh lagi. Materi gelap dan energi gelap, komponen alam semesta yang tidak terlihat. Pada tahun 1933, astronom Swiss, Fritz Zwicky, pertama kali mengamati sesuatu yang aneh dalam galaksi yang ia amati. Ia menemukan bahwa galaksi-galaksi di dalam klaster galaksi bergerak lebih cepat daripada yang seharusnya mereka lakukan berdasarkan hukum gravitasi yang sudah kita ketahui. Fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan besar, apa yang membuat galaksi-galaksi ini memiliki begitu banyak massa,
Meskipun massa yang dapat kita lihat melalui teleskop tampak tidak mencukupi untuk menjelaskan gerakan mereka, Zwicky mencurigai bahwa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak dapat kita lihat, sebuah materi yang tidak memancarkan cahaya atau radiasi, yang kemudian disebut sebagai materi gelap. Seiring berjalannya waktu, teori materi gelap semakin mendapat perhatian ilmuwan, dengan penemuan bahwa lebih dari 80% materi di alam semesta ini tersembunyi dalam bentuk yang tak tampak oleh mata kita. Namun, lebih mengejutkan lagi adalah penemuan yang dilakukan pada tahun 1998 oleh dua tim astronom yang berkompetisi. Mereka mengamati supernova yang meledak di galaksi jauh dan menemukan bahwa alam semesta tampaknya mengembang dengan kecepatan yang semakin cepat, bukan semakin lambat seperti yang diperkirakan sebelumnya. Kecepatan ini semakin meningkat, dan itu mengarah pada penemuan tentang energi gelap, sebuah bentuk energi yang diduga ada di seluruh alam semesta dan berfungsi untuk mempercepat pengembangan alam semesta. Energi gelap dan materi gelap adalah dua fenomena yang masih belum dapat dijelaskan sepenuhnya, dan mereka menyumbang sekitar 95% dari seluruh alam semesta. Sejumlah besar materi dan energi ini tetap menjadi misteri terbesar dalam kosmologi modern. Apa itu energi gelap? Apa yang sebenarnya terjadi dengan materi gelap? Meskipun berbagai model dan teori telah diajukan, kita masih jauh dari memahami sifat sesungguhnya dari kedua komponen misterius ini. Lubang hitam, gerbang menuju dimensi lain? Saat berbicara tentang keajaiban alam semesta, satu fenomena yang selalu menarik perhatian adalah lubang hitam. Lubang hitam adalah objek yang memiliki gaya gravitasi begitu kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa melarikan diri darinya. Konsep lubang hitam pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan John Michell pada abad ke-18, namun teori relativitas umum Albert Einstein yang pada akhirnya memberi kita pemahaman modern tentang keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tercipta ketika bintang yang sangat besar habis bahan bakarnya dan kolaps di bawah gravitasi sendiri, membentuk sebuah titik singularitas dengan massa tak terhingga dan volume yang sangat kecil. Titik ini dikelilingi oleh sebuah batas yang disebut horizon peristiwa, tempat di mana gravitasi sangat kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa kembali. Namun, ada lebih banyak misteri yang tersembunyi di balik lubang hitam. Salah satunya adalah fenomena yang disebut informasi hilang. Teori fisika kuantum menyatakan bahwa informasi tentang materi yang masuk ke dalam lubang hitam seharusnya tetap terjaga, tetapi bagaimana informasi ini diproses di dalam lubang hitam belum diketahui. Pada tingkat teoritis, ada banyak pertanyaan menarik. Apakah lubang hitam bisa menjadi pintu gerbang menuju dimensi lain, atau apakah mereka bisa menciptakan lubang waktu? Fisikawan terkemuka, Stephen Hawking, menyarankan bahwa informasi yang terkandung dalam materi yang jatuh ke dalam lubang hitam mungkin tidak hilang sepenuhnya, tetapi dapat tersimpan dalam bentuk radiasi yang dipancarkan oleh lubang hitam itu sendiri, yang dikenal sebagai radiasi Hawking. Tetapi meskipun ada teori-teori ini, hingga kini, lubang hitam tetap menjadi misteri besar dalam fisika teoretis. Dimensi tersembunyi dan multiverse. Apakah alam semesta kita hanya salah satu? Bicara soal lubang hitam membawa kita pada topik yang lebih luas, dimensi tersembunyi dan multiverse. Teori fisika modern, seperti teori string, mengusulkan bahwa ada lebih banyak dimensi di luar yang kita bisa rasakan sehari-hari. Dalam teori ini, kita hidup di dalam dunia dengan 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, tetapi ada kemungkinan dimensi lain yang ada dalam bentuk yang lebih kecil dan lebih sulit diakses. Teori multiverse juga muncul sebagai hasil dari pencarian untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika yang tampaknya tidak bisa dijelaskan dalam kerangka satu alam semesta saja. Konsep ini menyatakan bahwa alam semesta kita mungkin hanya salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Masing-masing alam semesta ini mungkin memiliki hukum fisika yang berbeda, bahkan struktur ruang dan waktu yang berbeda. Dalam hal ini,
Mungkin kita hanyalah bagian kecil dari suatu jaringan besar alam semesta yang lebih luas. Meskipun demikian, semua teori ini masih berada di ranah spekulasi. Kita belum memiliki bukti fisik yang konkret untuk mendukung konsep multiverse atau dimensi tersembunyi. Namun, pencarian untuk membuktikan atau membantah teori-teori ini terus berlanjut, dengan para ilmuwan berusaha memahami lebih dalam tentang alam semesta kita dan apa yang ada di luar batas-batasnya. Kehidupan abadi, mencari jawaban di antara bintang. Di tengah-tengah segala pertanyaan dan teka-teki alam semesta, ada satu pertanyaan yang selalu membara di dalam diri manusia. Apakah ada kehidupan setelah mati? Dalam pencarian kita akan jawaban atas asal-usul kehidupan, kita juga mencari potensi keabadian atau kehidupan abadi. Ada banyak teori tentang bagaimana kehidupan ini bisa bertahan atau bahkan terwujud di luar planet bumi. Salah satu teori yang menginspirasi banyak ilmuwan adalah pencarian untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Sebuah pencarian yang semakin intensif melalui misi ke Mars dan ke berbagai eksoplanet di luar angkasa. Jika kita bisa menemukan kehidupan lain di tempat lain di alam semesta, apakah itu berarti kehidupan adalah sesuatu yang universal? Ataukah bumi adalah tempat yang unik di alam semesta, sebuah oasis kehidupan yang terbentuk dalam kondisi yang sangat langka? Di sisi lain, konsep keabadian dalam arti lain, seperti dalam bentuk perjalanan luar angkasa antar bintang atau transfer kesadaran ke dalam bentuk digital, mulai berkembang di kalangan ilmuwan dan futuris. Meskipun mungkin kita belum memiliki teknologi untuk mewujudkan ide-ide tersebut, kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan mungkin suatu hari nanti memungkinkan manusia untuk menjelajah ke luar angkasa dan bahkan mengatasi keterbatasan fisik tubuh manusia.